Ya. Baiklah. Hei, banyak yang tidak tahu, Ken dan aku sering membuat kue bersama sejak usia kami 8 tahun. Iya. Sebesar ini. Iya. Hari ini kami bereksperimen untuk menemukan resep kue mangkuk sempurna. Jika kita Iya. akan membuat kue mangkuk sempurna, kita perlu telur. Iya, benar. Baik. Namun yang sangat ingin kami tunjukkan adalah membuat kue bukan hanya seni, tapi juga sains. Iya, membuat kue seperti kimia, ya kan? Tentu saja. Dan tantangan yang terus aku dan Barbie hadapi adalah kami suka kue mangkuk yang berbeda. Iya, aku suka yang lembut. Dan aku suka yang lebih kenyal dengan banyak lubang. Baik, jadi kami akan gunakan metode ilmiah untuk menemukan resep di setiap jenisnya. Benar, dan setelah memasak dan memakan entahlah jutaan kue Banyak mangkuk sekali kue mangkuk. bertahun-tahun, Banyak kami sekali. menemukan bahwa kebanyakan resep kue mangkuk itu sama, mengikuti formula yang sama. Gulanya harus sama atau lebih sedikit daripada tepung. Maksudnya beratnya. Telur dan cairan, yaitu susu, harus sama dengan tepungnya. Lemaknya, mentega atau minyak, harus sama dengan telur. Untuk kedua resep, kau akan menggunakan bahan berikut. Baiklah, kau perlu 3 cangkir tepung, 2 cangkir gula, 240 gram mentega, itu 2 batang penuh. Ditambah 3/4 cangkir susu, 4 telur super besar, 2 sendok teh bubuk pengembang, 1 sendok teh vanili, dan sejumput garam yang menonjolkan rasa. iya, percaya atau tidak? Panaskan oven 350 derajat. Tapi, caramu mencampurkan bahannya adalah variabel dalam persamaan dan itu bisa membuat perbedaan. Kami akan membuat 2 kelompok Dan terpisah. lihat apa yang terjadi. Versi pertama, kau perlu 2 mangkuk, 1 sedang, 1 besar. Masukkanlah bahan kering ke mangkuk sedangnya, yaitu tepung, bubuk pengembang, garam, lalu campurkan semuanya. Untuk resepku, kau hanya perlu 1 mangkuk, tambahkan 3 cangkir tepung kue, 2 sendok teh bubuk pengembang, dan setengah sendok teh garam. Lalu di mangkuk besarku, akan kucampurkan 2 batang mentega dengan gula. Gunakan mentega lembut di suhu ruangan dan potong kecil-kecil. Dengan bagian belakang sendok besar, lembutkan menteganya dan harus pelan-pelan masukkan gulanya. Campur sampai tipis dan halus. Lalu di 1 mangkukku, kumasukkan gulanya dan mentega yang telah dilembutkan dan dipotong dadu dan kucampurkan. Lalu, kutambahkan 4 telur ke mangkuk besar, 1 per 1. Pastikan itu juga bersuhu ruangan. Telur dingin tidak bisa dikocok dengan baik. Kutambahkan 4 telur 1 per 1. Lalu kugabungkan 2 mangkukku dan campurkan adonan tepung dari mangkuk sedang ke dalam mangkuk besar. Dan pelan-pelan masukkan secangkir susu segar dan 1 sendok teh vanili. Dan aku menambahkan susu dan vanili yang sama ke dalam mangkukku. Campurkan dengan baik selama 1 menit dan isi loyang kue mangkukmu. Baiklah, sekarang panggang selama 15-18 menit. Selagi kita menunggu, Dan kue mangkuknya mengembang. yeay! Baiklah, jadi resep mana yang menurutmu membuat kue mangkuk yang lebih kenyal? Versi pertama buatanku atau versi kedua buatan Ken? Oh, versi pertama dengan 2 mangkuk yang kau buat, kue mangkuknya lebih kenyal. Benar, karena kita mencampurkan gula dengan menteganya, Lalu mencampurnya ke adonan yang menciptakan banyak kantung udara. sehingga kurang padat dan lebih ringan. Kami akan segera melakukan vlog menghias kue mangkuk. Tapi hari ini kami hanya menunjukkan hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jadi yang mana favoritmu? Salam! Salam! Salam kue! Oke. Ayo makan kuenya. Tidak. Kita makan kue. Leluconmu payah. Iya. Hai semuanya, aku ingin perkenalkan salah satu teman favoritku sepanjang masa, Niki. Hai semua, senang bertemu kalian. Dia luar biasa baik, luar biasa berbakat dia. Merancang dan membuat benda terbaik dari pakaian, perabotan, sampai selimut. Ya, iya kan? Dan dia baru saja memulai bisnis bistro sendiri. Bisnis bistro skuter tepatnya. Benar. Kumodifikasi skuterku untuk menempatkan bistro agar aku bisa berkendara, menjual makanan dan minuman. Keren. Makanan yang kita Iya, buat. benar. Kita bisa memikirkan hal yang bisa kami buat. Makanan penutup. Iya. Kue. Siap? Mulai. Kue mangkok neon. Pot bunga mus coklat. Makarun unicorn. Lendir glitter yang bisa dimakan. Dalam rangka kau disiram lendir di TV. Oh, itu menyenangkan sekali. Sungguh kehormatan, ya kan? Itu agak dingin, tapi sangat menyenangkan. Kue mangkuk lumpur coklat dengan jeli cacing yang muncul. Es krim selai kacang acar. Lollipop kue corong es krim. Baiklah, kami lakukan dengan cepat. Tapi kalau terlalu cepat bagimu, jangan lupa kau bisa tekan jeda dan nonton lagi. Untuk resep
Ini kau perlu 1/3 cangkir tepung, 1,5 sendok teh bubuk pengembang, 3/4 cangkir gula, 3/4 cangkir susu, 1/4 cangkir mentega, 4 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan yogurt biasa, 1 telur, 1/2 sendok teh sari vanila, 6 tetes gel pewarna merah muda. Tapi kalian bisa pilih warna apapun. 400 gram lelehan coklat ungu, 2 cangkir hiasan krim mentega vanila. Taburan dan beragam permen kecil untuk hiasan. Ayo mulai! Gabungkan tepung, gula, bubuk pengembang, dan garam ke mangkuk. Dan campur. Lalu tambahkan mentega dan campur lagi. Tambahkan telur, susu, yogurt, minyak, dan 2 tetes gel makanan merah muda. Campurkan. Masukkan adonan ke loyang berminyak dan masak selama 40 menit pada suhu 350 derajat. Ambil krim mentega dan tambahkan 4 tetes gel makanan merah muda dan campurkan. Di mangkuk yang baru, ambil kue yang matang dan remukkan ke mangkuk. Dan campurkan. Aku suka bagian ini. Aku juga. Tambahkan campuran krim mentega ke remahannya, lalu campurkan. Kalian tidak menduganya, kali ini dengan garpu. Sekarang, dengan telapak tanganmu, gulung campurannya menjadi 8 bola kue seukuran sendok es krim. Seperti ini. Taruh di loyang dan dinginkan 1 jam. Ambil lelehan coklat ungu, masukkan ke microwave dan aduk agar lembut dan meleleh. Celupkan bola kue ke coklat dan lapisan, lalu masukkan lagi ke kulkas selama setengah jam. Ambil corong es krim dan celupkan atasnya ke coklat leleh. Keluarkan bola kue dingin dan taruh di atas setiap corong. Celupkan corong dan bola kuenya ke dalam lelehan coklat agar terlihat seperti ada yang meleleh di atasnya. Kemudian hias dengan sentuhan istimewamu. Voila, lollipop kue corong es krim. Ini harus jadi makanan penutup khasmu. Hei, lain kali, ayo buat kejutan. Kita bisa isi corongnya dengan permen agar menjadi kejutan saat menggigitnya. Itu luar biasa. Kau harus punya acara kerajinan sendiri. Kerajinan pertama apa yang harus kau akali? Aku tidak sabar untuk melihat hasil karyamu. Salam. Oke, jadi apa topik kita hari ini? Kau kenal Sam, bocah yang kuajari les? Iya. Aku butuh bantuanmu untuk mencoba melibatkannya dalam sesuatu. Oke. Kau mengajariku banyak hal selama bertahun-tahun. Seperti gerakan heel flip, Ya. papan luncur, Lompat katak, origami. cara minum teh seperti bangsawan di bawah Iya, air. untuk semua pesta teh di bawah airmu, naikkan kelingking. Benar. Tapi, hal yang paling penting kau ajarkan menjadi pembuat kode yang baik. Oh, benarkah? Aku tidak menduganya. Dia pembuat kode yang hebat. Oh, ya, tapi kau mengajariku hal yang paling penting. Ingat bagaimana aku dulu kewalahan dengan proyek-proyek besar? Aku orang yang ingin melakukan semuanya pada waktu yang sama, lalu otakku berhenti. Tapi Barbie mengajariku untuk mundur selangkah, bernapas sejenak dan membayangkan apa yang ingin kuciptakan atau kucapai dan membaginya menjadi langkah. Iya, itu benar. Mundur dan pikirkan algoritma. Tepat sekali. Algoritma adalah seperangkat instruksi atau langkah untuk menyelesaikan tugas. Kita menggunakannya setiap hari. Dan komputer menggunakannya dengan cara yang sama. Cara kerja otak kita. Pecahkan masalah melalui langkah, sama seperti cara kerja komputer. Jadi, pengkodean adalah mencari tahu dan memberikan komputer algoritma. Langkah-langkah spesifik agar itu bisa menyelesaikan tugasnya. Dan itu terdengar menakutkan bagi banyak orang. Seperti saat kuberitahu Sam, otaknya membeku. Dia takut. Iya, aku mengerti. Kau tahu yang membantuku memahami bahwa ada algoritma kehidupan nyata di sekitar kita. Seperti latihan sepak bola membantu kita belajar. Tentu, dan resep adalah algoritma untuk memasak. Tepat sekali. Jadi, bagaimana mengajari seseorang cara menulis algoritma? Oh, aku tahu. Pesawat kertas. Itu caraku mengajari Chelsea. Benar, aku ingat itu. Iya. Ayo tunjukkan pada mereka. Oke. Barbie memberiku beberapa langkah dan aku menjadikannya algoritma. Sebaiknya kalian ikuti dan buat algoritma sendiri. Ini langkah yang diberikan Barbie tanpa urutan tertentu. Lipat sudut atas ke tengah. Lipat kertas jadi 2 bagian lagi. Lipat semua sudut ke tengah. Lipat kertas di tengah. Lempar pesawat yang sudah selesai. Dan tarik semua sisi ke bawah. Ya. Aku tahu tidak dimulai dengan melempar pesawat yang sudah jadi. Yang ini mungkin yang pertama. Ya, oke, itu mulai terlihat bagus. Itu pasti tidak akan berhasil. Itu aneh. Oh, aku mengerti sekarang. Oke, kurasa aku bisa. Pesawat kalian berhasil? Jika tidak, coba urutan lain. Dan beritahu kami urutan mana yang terbaik bagi kalian. Kupikir ini cara yang baik untuk membantu saya memahami pengkodean. Aku sangat senang. Ayo uji kemampuanmu. Apa algoritma untuk salam? Langkah pertama, kau bilang siap. Langkah kedua, ku jawab ya. Langkah ketiga, kita saling melihat. Langkah keempat, kita melihat ke kamera. Langkah kelima, kita membuat simbol damai ke arah kamera. Dan langkah keenam, kita bilang salam. Siap. Ya. Salam.
Iya, berhasil. Ya, kurasa begitu. Iya, algoritma yang bagus kan? Terima kasih. Hai semua, Gongsi Facai. Rene dan aku senang-senang di vlog tahun baruku. Jadi kami putuskan membuat vlog lagi untuk tahun baru Imlek. Imlek adalah perayaan besar di komunitas Asia Timur dan Asia Tenggara di seluruh dunia, termasuk orang Tionghoa Amerika sepertiku. Ini adalah cara kami merayakan awal musim semi dan awal tahun baru, sesuai kalender bulan orang Tiongkok. Dan kau sudah setuju untuk ceritakan bagaimana keluargamu merayakannya? Ya, dengan permainan kecil, tebak-tebakan tahun baru Imlek. Tebak-tebakan bukan tradisi, aku yang mengarang. Aku siap kalau kau siap. Dimulai dari sekarang. Apa? Oh, oke. Ikan emas? Ikan! Luar biasa, kau cepat sekali. Tapi kenapa ikan? Fakta seru. Kata ikan yu dalam bahasa Mandarin terdengar sama seperti kata lebih atau melimpah. Jadi, makan ikan utuh maknanya memiliki makanan cukup untuk setahun ke depan. Keluargaku biasanya menyajikan setidaknya satu hidangan ikan pada malam tahun baru Imlek. Oke, giliranku. Main golf? Mengelap? Membersihkan lantai, membersihkan dinding, membersihkan rumah. Ya, membersihkan nasib buruk agar keberuntungan yang datang. Secara pribadi, kupikir ibu dan ayahku hanya mencoba menipuku supaya melakukan pekerjaan rumah. Ibu dan ayah, kalian ketahuan. Oke, giliranmu. Apa itu? Aku tidak tahu. Kau lucu sekali. Hei, tidak boleh bersuara. Tunggu, apa kau singa? Oh, barongsai. Maaf, aku mengaum. Aku tidak tahu bagaimana menarikan barongsai. Ya, kau bisa. Dan dalam mitologi Cina, seekor singa mewakili kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi, singa tampang sintingmu membuatku merasa sangat senang. Terima kasih. Mie. Makan mie. Ya, mie melambangkan harapan akan panjang umur karena bentuknya panjang. Aku dan kau, teman? Melompat. Keluarga. Teman dan keluarga. Itu adalah tradisi favoritku di tahun baru Imlek. Bersama teman dan keluarga. Terima kasih sudah bermain denganku. Ya, aku juga sangat senang. Ingin akhiri dengan mengucapkan selamat tahun baru Imlek? Ya, secara teknis, secara harfiah kita ucapkan selamat tahun baru dan semoga sejahtera. Tapi kau ingin dalam bahasa apa? Ada Gongsi Facai dalam bahasa Mandarin dan Gong He Facai dalam bahasa Kanton. Ada juga Kyong Ki Huat Sai dalam bahasa Taiwan. Aku tidak tahu dalam bahasa Vietnam. Kau bisa bahasa Korea? Tidak terlalu. Kalau begitu, kita ucapkan saja selamat tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek. Salam. Musim panas. Selamat datang di unggahan musim panas pertamaku. Dan karena ini musim panas, kami memikirkan sinar matahari di luar rumah dan mengagumi keindahannya. Dan itu membuat kami berpikir soal apa yang bisa kami lakukan untuk menunjukkan kami mencintai dan menghargai dunia ini. Jadi, Skipper, Teresa, dan aku, omong-omong Teresa baru muncul perdana di vlog ini, menantang diri kami untuk mencari trik sebanyak mungkin agar lebih ramah lingkungan. Ya, ini soal mengurangi penggunaan dan menggunakan lagi semua yang kita gunakan. Mencari keseimbangan yang sehat agar bumi terus terjaga. Atau dalam kata lain, menjalani gaya hidup berkelanjutan. Ya, Jadi, ini beberapa trik mudah yang kami temukan dan bisa kalian coba sekarang di rumah sendiri atau lingkungan kalian untuk menunjukkan kalian peduli dengan bumi. Dream house, lampu. Batasi penggunaan listrik. Daya listrik terpakai percuma di malam hari saat kita tidak mencabut peralatan elektronik dari saklar. Ya, jadi jika kalian tidak mau boros listrik, ya aku tahu, matikan daya yang tidak digunakan. Ketika kita tidak memakai komputer, ponsel, atau peralatan listrik lainnya. Cabut kabelnya. Saat kalian menggosok gigi, Matikan kerannya sampai kalian selesai. sekarang. Ada banyak sekali trik bagus di dapur. Kita bisa lakukan tantangan keberlanjutan di sini.
Seperti saat kita menjalani satu pekan tanpa membuang apapun. Dan salah satu trik favoritku adalah membuat kompos. Memisahkan sampah makanan dari sampah lain dan pakai di kebun untuk menggemburkan tanah. Dan juga cacing pun suka ini. Sekolah, ini musim panas. Tapi kita habiskan banyak waktu di sini. Dan pergi ke sini. Kalau naik satu kendaraan, atau lebih baik jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah. Tapi coba pikirkan, kita makan di sekolah. Oh, jadi botol air dan kotak makan yang bisa digunakan lagi itu pilihan yang masuk akal. Itu merupakan hal yang bagus bagi masing-masing. Bagaimana kalau seluruh komunitas terlibat? Seluruh kelas kita menandatangani petisi untuk membuat taman dalam kampus, untuk membantu populasi lebah dan kupu-kupu lokal. Dan kalian tahu, pihak sekolah setuju. Wow, bagus. Itu contoh yang bagus untuk menyuarakan pendapat demi perubahan. Kita punya kekuatan lebih dari yang kita sadari. Jadi, begini masalahnya. Aku tahu melindungi bumi tampak seperti tugas yang terlalu berat, iya kan? Seperti apa yang bisa dilakukan satu orang tapi dapat membuat perbedaan. Banyak sekali. Kita baru saja melihat banyak cara kecil dan semuanya tergabung menjadi banyak. Seperti lain kali jika kita lihat sampah di pantai, ambil saja. Kalian punya kekuatan membuat perbedaan. Bersama, kita punya kekuatan melakukan apapun. Hai semuanya! Oke, sama seperti kalian di luar sana, aku makin jarang bertemu teman-temanku secara langsung belakangan ini. Jadi, aku membuat permainan improvisasi digital yang semoga saja seru sekali agar terhubung dengan mereka lagi. Dan teman baikku Daisy sudah setuju untuk menjadi kelinci percobaanku. Maksudku, setuju untuk mencobanya. Apa aku akan menyesali ini? Mungkin saja. Dan Skipper juga akan membantu kami. Kau siap untuk bermain? Pastinya. Ya, oke. Jadi, nama permainannya, ayo lanjutkan. Skipper akan memulai sebuah cerita dan terserah kita untuk melanjutkan ceritanya. Terdengar cukup mudah. Tapi ini syaratnya. Skipper akan mengganti gambar latar virtual kita secara acak. Jangan nakal, Skipper. Apa serunya kalau begitu? Jadi apapun gambar latar yang dia berikan, kita harus melanjutkan ceritanya. Baiklah, Skip. Ayo kita mulai. Kalian berdua adalah kawan lama yang sudah lama tidak saling bertemu. Dan kalian tidak sengaja bertemu di jalanan di Paris. Ulala. Dan mulai. Daisy, bonjour. Sudah lama tidak berjumpa. Ya, benar sekali. Maksudku, apa kesibukanmu belakangan ini? Ayo lanjutkan. Tampaknya belakangan ini aku sering main ski. Aku baru tahu kau bisa main ski, Barbie. Ayo lanjutkan. Tampaknya aku tidak bisa. Bagaimana kalau kau ceritakan kesibukanmu selagi aku berayun di tanaman rambat ini? Ayo lanjutkan. Apa aku pernah bilang aku sekarang jadi astronot? Kau belum bilang. Ya, makanannya tidak enak, tapi pemandangannya indah sekali. Hei, apa yang terjadi padamu, Duncan? Ya, itu pertanyaan yang bagus, tapi ayo lanjutkan. Kami berdua memulai perusahaan menyelam di laut dalam dan peternakan belut. Itu sumber yang bagus untuk energi terbarukan. Dunia ini sangat membutuhkan energi terbarukan lebih banyak. Ini benar, tapi ayo lanjutkan. Karena itulah aku pindah ke hutan hujan tepat setelah aku kembali dari luar angkasa. Ayo lanjutkan. Oh, aku sangat merindukanmu. Apakah kau sudi untuk mengunjungiku di istanaku ini? Kami sudah membuat menara yang baru dan ada paritnya, itu sangat mewah. Ayo lanjutkan. Rasanya kita hampir berada di sana, ya kan? Barbie? Barbie? Halo, layarku tidak bergerak. Jadi kurasa tidak sama seperti berada di sana. Tidak juga. Tapi suara tawamu itu membuatku terbang dan kembali turun ke bumi dan membuatku merasa seperti diriku lagi. Sama. Oh, atau seperti strawberry. Oke. Ya, terima kasih sudah ikut bermain, Daisy. Dan terima kasih semuanya sudah menonton. Salam. Salam. Hai semua, di sini Barbie. Aku siaran langsung dari kamar asramaku di kota New York. Banyak yang berpikir ini satu kota besar, tapi sebenarnya terdiri dari 5 wilayah.
dipenuhi oleh penduduk yang beragam. Brooklyn, tempat asalku, adalah wilayah yang keren. Dan juga nama panggilanku, Brooklyn. Paham? Aku Brooklyn dari Brooklyn. Kalian paham? Kalian mungkin sudah tahu banyak lokasi populer yang ada di wilayah yang sangat terkenal, Manhattan. Tapi Manhattan juga rumah dari lingkungan favoritku di seluruh New York. Tempat kelahiran nenekku, Harlem. Dan aku tidak bisa menceritakan kisahku bersama nenek di Harlem tanpa benda ini. Piringan hitam jazz. Tahukah kalian kalau aku sudah lama menyimpan ini? Setiap kali aku bersama Nenek Fai, pasti selalu ada musik jazz. Dulu nenekku selalu mengadakan pesta terbesar dan terbaik dengan orang-orang di lingkungan Harlem. Banyak dari mereka merupakan penampil jazz dan musisi jazz yang hebat saat itu. Nenek Fai selalu memintaku untuk memutarbalikkan piringan hitamnya. Aku melakukannya diam-diam, seperti tikus karena dulu aku sangat malu. Tapi aku senang melihat nenek dan teman-temannya baca puisi, menyanyi, dan menari diiringi musik jazz. Harlem selalu menjadi tempat pusat kesenian, terutama dalam komunitas Afrika Amerika. Semua warna, makanan, pemandangan, dan suara di Harlem hidup di sudut kecil tempatku di ruang tamu Nenek Fai. Lalu suatu hari, Nenek Fai melihatku mengintip dari balik pemutar piringan hitam. Nenek tahu aku ingin sekali ikut dengannya, tapi ada yang menahanku. Jadi dia berkata, "Barbie sayang, jangan takut untuk menunjukkan jati dirimu. Karena kau luar biasa. Kau bisa." Aku tidak tahu apa yang kumiliki, tapi aku tahu aku harus mencobanya. Aku bermusik saat itu juga. Tabaritatata, tabaritatatu. Salah satu hal terbaik dalam musik jazz adalah improvisasi, kebebasan membuat musik. Menyanyi dan menari diiringi musik saat itu, aku memang tidak sempurna dan aku terus menutup mata. Aku malu sekali. Tapi saat membuka mata, semua orang di ruangan menyanjung dan memberiku semangat. Aku terus menari dan tidak ingin malam itu usai. Kadang Nenek Fai masih memanggilku Jazzy, karena aku semakin mahir setelah itu. Aku selalu mencoba mengingat keajaiban pesta Nenek Fai setiap kali aku merasa malu, atau gugup, atau takut untuk mencoba hal baru. Dia membantuku menenangkan diri, bersiap-siap, mengingat semua pengalaman indah bersama semua orang di sekitarku, menyanyi, menari, bersenang-senang, dan membuat musik yang indah seperti jazz. Terima kasih Nenek Fai. Dan untuk kakekku, nenekku, bibiku, pamanku, sepupuku, dan semua orang yang menunjukkan kasih sayang pada anak kecil yang membutuhkan saat ketakutan. Dukungan, seperti musik yang bagus, tidak pernah ketinggalan zaman. Sampai jumpa lagi. Hai, selamat datang di perpustakaan benihku. Baiklah, beberapa waktu lalu aku menanam tomat bersama ayahku dan ada sisa benih. Lalu kami menawarkannya pada beberapa tetangga. Ternyata mereka ingin membagikan benih itu. Maka ini perpustakaan. Tapi isinya benih. Ini seperti menukar benih. Baiklah, ada lebih banyak lagi benih tomat yang ingin kuletakkan di sini. Kita lihat apa yang diberikan orang-orang. Oh, ini keren. Ini jalapeno dari Teresa dengan petunjuk cara menanamnya dan oh, ini keren sekali. Ada resep saus salsa. Aku tidak sabar untuk menanamnya. 4 bulan kemudian dan aku punya tanaman jalapeno dan juga ada Teresa. Hola. Terima kasih sudah memberikan benihmu dan lihat tanaman jalapeno indah ini. Aku berhasil memanen 10 jalapeno. Wow, itu sangat keren. Terima kasih, dan karena ini sudah matang, kita bisa membuat resep salsa bersama-sama. Wow, brilian. Sebenarnya ini adalah resep abuelita dan ini sangat lezat. Abuelita itu artinya nenek, iya kan? Iya, panggilan yang tidak formal seperti Eyang atau Oma, kau pernah dengar kan? Resep itu selalu dipakai di keluargaku selama turun-temurun. Dan benih jalapeno yang kau gunakan berasal dari tanaman pertama yang ditanam oleh nenekku di tamannya saat kakek dan nenek buyutku berimigrasi dari Meksiko ke Amerika. Teresa, itu kisah yang luar biasa. Aku tersanjung kau memberikan benihnya padaku dan tidak sabar untuk membuat resep ini. Aku juga sangat tersanjung kau mau membuatnya. Jadi, ayo kita mulai. Baiklah, jadi kau butuh 4 jalapeno, setengah bawang bombay, 3 buah tomat, sedikit bawang putih, daun ketumbar secukupnya, garam dan merica untuk perasa.
Oke, bagian terbaik dari resep ini, ya oke, mungkin bukan bagian terbaik, tapi bagian yang keren, semua bahannya tumbuh di tamanku ini. Ya, tapi kau tidak bisa melupakan bahan yang paling penting di resep ini. Oh, apa? Cinta, kawanku. Abuelita bilang itu adalah bahan yang paling penting. Benar sekali, dia wanita yang sangat bijak. Baiklah, kalau begitu kita mulai sekarang, Barbie. Ya, ayo. Kau baik-baik saja? Wow, salsanya sangat enak, tapi sangat pedas. Kayak rasa dari resep yang sangat sederhana. Ya, cintalah yang membuatnya sempurna. Dan jalapeno-nya, tapi lain kali akan kukurangi sedikit untukmu. Teresa, terima kasih banyak telah membagikan benih ini, resep dan kisah nenekmu yang luar biasa. Dari benih kecil, banyak hal besar dapat tumbuh. Benar sekali, seperti keluarga atau persahabatan. Oh, Salam. Hai semuanya, aku senang sekali bisa duduk di sini bersama adikku yang pertama, Skipper. Rasanya sudah lama sekali kita tidak tampil berdua ya di vlog. Benar, ya kan? aku merindukanmu. Aku merindukanmu Aku juga. merindukan kalian juga. Mereka juga merindukanmu. Terima Mereka kasih. terus menanyakanmu. Jadi pemirsa, inilah dia. Di LA, musim semi seperti musim panas karena lihatlah yang kami lakukan sekarang. Iya, Sangat senangnya kami bisa mengagumkan. berada di luar dan jika kau mau, kami bisa melompat ke kolam renang atau lakukan tantangan. Hah? Ya, hahaha. Kejutan. Jadi pilihannya adalah tantangan pizza, tantangan menahan tawa, tantangan menggambar kilat, dan tantangan cerita. Dan apapun yang kau pilih, kita lakukan. Oh, tantangan bercerita Seru spontan. sekali. Jadi ini aturannya. Lawanmu akan memberi 3 kata. Kau harus sampaikan cerita dalam 10 detik menggunakan 3 kata itu. Kalau tidak, kau kalah. Kemudian pemain berikutnya harus mencoba melanjutkan ceritamu dalam waktu 10 detik. Dan seterusnya. Baiklah, mari kita ayo lakukan. Batu, Gunting kertas. Yeay, kau duluan. Baiklah, kata-katamu adalah lemon, permen, dan juga bulan. Siap dan mulai. Oke, Harper selalu ingin pergi ke bulan untuk menanam lemon. Oh, tapi dia sakit tenggorokan, jadi dia justru pergi membeli permen. Ya, kau berhasil. Ketiganya terpakai. Ulang tahun, kucing, sepak bola, dan mulai. Baiklah, saat Harper mulai merasa lebih baik, dia memutuskan untuk merayakan ulang tahun dan dia menyaksikan kucingnya bermain sepak bola. Boom! Mawar, kolibri, harimau, mulai. Oh, oke. Lemon, si kucing, sebenarnya adalah seekor harimau yang menyukai mawar dan ingin menanam mawar di bulan untuk menarik perhatian kolibri. Maksudku, kolibri suka mawar. Terutama kolibri luar angkasa. Aku kolibri luar angkasa. Kita lihat Universal, cinta, ulang tahun. Kenapa kau terus mengatakan ulang tahun? Aku mengambil alih vlog ini dan memutarkan beberapa pilihanku dari lagu kesukaanmu. Kau yang terbaik. Aku mulai dengan lagu We're Taking Over. Lalu aku tambahkan sedikit Train Hard, Play Hard. Kemudian aku masukkan Universal Love. Bagus sekali. 3, 2, 1. banyak hal yang dilakukan, impian tuh diwujudkan. Jangan ragu, pegang tanganku, apapun mungkin yang Skipper ini luar biasa. Bukankah ini luar biasa? Kemarilah. Semoga kalian suka vlog ini. Pastikan berlangganan kanal ini dan tonton bagian video musik supaya kalian bisa menyimak versi utuh dari lagu-lagu ini. Pastinya lagu ini akan jadi bagian terbaiknya. Siap? Salam! petualangan kami. Jadilah apapun. Ya ampun. Ya ampun. Oh, tidak. Apa itu salah Begitu satu cara. logat yang kau dapat karena Iya, pindah? begitu cara ibuku Kau berbicara. tahu aku dari Wisconsin. Apa? Iya, nenekku juga bicara begitu. Ya ampun. Baiklah, siap untuk mulai. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Hai semuanya, aku tidak sabar untuk main tebak-tebakan dengan teman baruku, Harper. Dan ini lucu karena kita baru berteman sejak awal tahun ini. Benar, tapi itu semacam persahabatan instan, Persahabatan kan? instan. Persahabatan instan. Ayo mulai. Apa kau akan bertanya? Aku tahu. Tidak, aku bercanda. Aku bercanda. Tidak, itu harus Oh, dipotong. maaf. Ayolah Harper, jika kau salah, kau harus menari.
Di mana kita bertemu? Di kelas musik. Yap. Anak baru. Ya, dengan rambut biru terkeren yang pernah kulihat. Gambarkan aku dengan satu kata. Sangat supel. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Tunggu, Seharusnya apa? itu sifatmu kan? Ya, apa warna favoritmu? Tapi kau bertanya apa warna favoritku? Apa warna paling favoritku? Warnamu? Biru. Merah muda. Aku suka merah muda. Merah muda itu kuat, tapi hari ini kuning. Apa ketakutan terbesar temanmu? Ketinggian. Ya, aku membencinya. Dan ketakutanmu? Ular, kegelapan, badut, kucing, brownies, laba-laba. Kau harus menari. Ku menari dengan bahuku, menari dengan bahu. Kalau kau terdampar di sebuah pulau dan hanya bisa membawa 3 benda. Ya? Camilan. Iya, kau akan bawa musik bagus. Buku yang bagus. Buku harian. Kuteks kuku kaki. Iya, iya. Tidak, adik-adikmu. Kau akan membawa ketiga adikmu. Dan kau akan bawa iguana peliharaanmu, Ya ampun, Stanley. tentu ada yang mereka mengizinkanku membawa ke Dia sekolah. manis sekali. Aku ingin ke pulau Dia akan jadi terpencil. maskot kita. Benar, ya ampun. Iya, Keluarga Stanley. iya tentu. Kalau temanmu bisa pergi ke suatu tempat di dunia, kemana dan kenapa? Jepang. Kau suka budaya Jepang. Kau selalu makan sushi dan menggambar tokoh anime Ya. keren. Apa 2 hal yang temanmu tidak tahu tentangmu? Aku kidal, tapi aku juga bisa menulis dengan tangan kanan. Oh, keren. Dan itu disebut apa? Ambidextrous. Iya, benar. Sewaktu kecil aku benci aroma pisang. Dan aku sedang belajar bahasa isyarat. Itu hebat sekali. Terima kasih. Kau harus mengajariku. Pasti. Bagus. Kapan? Sekarang. Senang bertemu denganmu. Sempurna. Keren. Itu bagus sekali. Ada lagi, apa yang paling kau kagumi dari temanmu? Aku kagum percaya dirimu. Oh. Kau sangat nyaman dengan dirimu dan menurutku itu Terima sangat kasih keren. banyak. Dan kau tahu, aku kagum padamu karena kau tidak peduli apa kata orang. Dan sikapmu tentang kehidupan itu baik. Terima kasih Harper. Bagus, terima kasih Barbie. Kau keren. Kau keren. Aku pikir itu momen manis kita. Sepertinya begitu. Apa temanmu bernyanyi saat mandi? Menurutku iya. Tentu aku yakin kau juga. Sekeras mungkin. Oh, kau ingat bagaimana cara pamitku? Sepertinya. Salam. Sempurna.